البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Telah ana jelaskan di dalam buku yang membahas fitnah Abu Hazim, yaitu Pondok Wanita itu, di bab yang ketiga mengetahui jenis-jenis perselisihan, di pasal 1 membahas jenis khilaf, definisi khilaf dan ikhtilaf, pasal 2 membahas jenis-jenis khilaf, kemudian di bab 4 membahas kriteria khilaf muktabar dan khilaf yang tidak muktabar. Baik. Kemudian ana sebutkan di situ, di bab 4 itu, bahwasanya khilaf muktabar, yaitu perselisihan yang terpandang dan layak diperhitungkan adalah khilaful afham, yaitu perselisihan dalam suatu perkara yang mana kedua belah pihak sama-sama bersandarkan pada nas-nas syariah sesuai dengan pemahaman salaf umat ini. Hanya saja pemahaman salaf sendiri bertingkat-tingkat dan terkadang mengalami perselisihan sesuai dengan kadar perbedaan, yaitu apa? Sesuai dengan perbedaan kadar ilmu dan pengetahuan mereka. Dan itu terjadinya adalah pada masalah yang tidak memiliki nas yang jelas sehingga mereka berijtihad dan pemahamannya jadi berlainan. Nah, ini khilaful afham. Maka yang seperti ini muktabar. Adapun jika dia itu dalilnya sudah sangat jelas bahwasanya yang satu adalah sunnah, yang lain adalah bid'ah, yang satu adalah memiliki, yaitu apa? Mengetahui sunnah itu seperti apa, sementara yang lain justru mendatangkan ajaran baru, maka ini dikatakan khilaf tadad. Dan kita tahu bahwasanya sunnah itu terbagi menjadi beberapa, yaitu apa? Yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah hamiyah, dan juga sunnah wasfiyah. Dan ada di sana yang namanya sunnah tarkiyah, yang mana Nabi SAW sengaja meninggalkan amalan itu, padahal faktor-faktor yang menuntut dilakukannya perkara itu ada, dan faktor penghalang tidak ada. Baik, telah Anda jelaskan di situ, para wanita banyak. Dan Nabi sudah mengatakan wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang. Jelas mereka lebih memerlukan pendidikan. Tetapi ternyata di dalam mendidik wanita tadi, Nabi tidak mendirikan pondok asrama wanita. Baik itu di periode Mekah yang mana kerusakan umat saat itu sangat merata, maupun di awal periode Madinah yang mana pengaruh Yahudi terhadap masyarakat sangatlah kuat. Ataupun di masa-masa setelah itu. Tetap saja di situasi apapun Nabi tidak membuat itu. Padahal Nabi sudah mengatakan wanita itu akalnya kurang dan agamanya kurang. Tapi tetap Nabi tidak membuat sesuatu seperti yang ditakut-takutkan oleh Abu Hazim kepada ikhwah. Nanti kalau tidak masuk pondok, banyak perempuan yang bunting, banyak perempuan yang agamanya jadi begini-begini. Dia nyebut itu di jawaban dia ke sebagian ikhwah di Batam dan sebagainya. Baik, apakah dia lebih tahu tentang situasi wanita daripada Rasulullah dan para sahabat? Ternyata Rasulullah dan para sahabat sengaja tidak melakukan yang seperti itu. Nah, ini yang dilakukan sebagai sunnah tarkiyah. Dan itu dibahas secara khusus oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam masalah sunnah tarkiyah ini di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Telah Anda nukilkan di situ. Dan sunnah tarkiyah itu terhitung sebagai bagian dari sunnah fi'liyah. Karena meninggalkan sesuatu itu teranggap sebagai perbuatan juga. Telah Anda sebutkan pendalilannya di situ. Dan Anda nukilkan kalam a'immah, Imam Ibnu Najjar al-Futuhi al-Hambali rahimahullah, tentang masalah ini. Bahwasanya ini adalah sunnah tarkiyah itu bagian dari sunnah fi'liyah. Anda nukilkan kalam beliau di dalam Al-Kaukabul Munir. Di 2 tempat di situ. Dan juga ada Anda nukilkan masalah itu dari kalam Syekhul Islam dalam Iqtida' Siratil Mustaqim. Di 2 atau 3 tempat di dalam masalah itu. Bahwasanya ini adalah sunnah tarkiyah. Dan itu adalah dalil yang jelas juga. Sebagaimana sunnah fi'liyah itu adalah hujjah, maka sunnah tarkiyah juga hujjah. Karena Allah Ta'ala tidak lupa.
syariatnya itu sudah sempurna. Kalau tidak, maka untuk apa kita mengingkari selama ini mengingkari masyarakat dan para mubtadi'ah? Oh, tak boleh tahlilan, tak boleh yasinan, tidak boleh berzanzian, tak boleh mengadakan acara manaqiban dan sebagainya itu. Dan ana juga menukilkan kalam Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari tentang masalah sunnah tarkiyah ini. Sebagaimana sunnah fi'liyah hujjah, maka sunnah tarkiyah juga hujjah. Maka dalil kita sudah sangat jelas. Dan justru dengan itulah sebelum Syekh Yahya berubah. Bukan ana yang berubah jadi buruk. Tapi Syekh Yahya yang merubah fatwanya tanpa memberikan dalil yang jelas. Dulu Syekh Yahya terang-terangan mengatakan bahwasanya ini adalah perkara muhdas. Karena Nabi tidak berbuat, salaf juga tidak berbuat. Baik. Ini adalah hujjah sejak dulu. Kita ketika melawan mubtadi'ah, kita jadikan kalam Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad itu sebagai dalil yang sangat jelas. Dan juga ana nukilkan kalam Imam Syaukani bahwasanya hadis ini bersifat umum dan dia akan menghantam semua yang melakukan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan bahkan ini ditetapkan sendiri oleh Syekh Syekh Hasan Qasim yang ditakdim oleh Syekh Yahya. Kalau memang kalam Syekh Hasan sebagiannya keliru, yang mestinya dijelaskan. Karena apa? Tarkul bayan an waqtil hajah itu adalah mamnu. Ma'ruf di dalam usul fikih dan dalam kitab fikih. Meninggalkan penjelasan di waktu diperlukan, ini adalah terlarang. Umat sedang memerlukan penjelasan. Syekh Hasan juga memerlukan penjelasan dari Syekh Yahya. Kalau memang ini yang bahwasanya ini adalah perkara yang bukan ijtihadiyah. Baik. Kalau memang kalam Syekh Hasan keliru, harusnya dibantah dan dijelaskan, bukan sekitar ditakdim, didukung. Apakah ketika seseorang sudah digelari ulama oleh sebagian masyayikh kemudian dia tak boleh dikritik? Kalau seperti itu, kenapa dulu kita marah dan membantah ketika orang-orang yang mengekor Syekh Rabi mengatakan harus ikut ulama, daging ulama itu beracun. Nah, kenapa kita tidak terima kalam itu? Tapi kita tetap mengkritik. Bahkan para masyayikh kita yang memburuk-burukkan masyayikh waktu itu. Sampai kita yang harus disuruh untuk membela ketika Syekh Yahya mengatakan terhadap pertemuan itu bul alaih, kencingi dia. Padahal itu adalah hasil apa? Hasil ijtima' sejumlah masyayikh besar yang dulu diakui sebagai masyayikh besar. Apakah bukan penghinaan itu? Habis-habisan dulu pihak Hizbul Jadid, pihak Luqmaniyun dan lain mengatakan, oh ini menghina ulama, sekedar khilaf afham, tahu-tahu dikatakan bul alaih, kencingi dia. Baik, ini syubhat sejak dulu mengatakan khilaf afham. Bahkan apa? Fitnah Ikhwanul Muslimin, kemudian fitnah Sururiyun dan fitnah Hasaniyun selalu kalamnya gitu. Khilaf afham, ucapan saya benar tapi ada kemungkinan keliru, ucapan kamu keliru tapi ada kemungkinan benar. Ini cuma khilaf afham, kita perlu kita saling gaduh. Ini syubhat sejak dulu. Dan dulu kita disuruh membantah syubhat yang seperti ini. Kenapa sekarang syubhat yang seperti ini yang dipakai oleh orang yang mengaku sebagai salafiyun? Bagaimana itu? Tahu ini cuma khilaf afham. Na'udzubillah. Kalau memang tidak diakui bahwasanya ini adalah perkara ijtihadiyah dan telah terbukti dengan hujah yang sangat kuat, dengan dalil-dalil yang kuat, memang ini bukan ijtihadiyah, maka ini bukan lagi khilaf afham, ini khilaf tadad. Karena Nabi dengan sunnah tarkiyah tidak mengajar, tidak menyuruh, tidak mengajarkan dan tidak mencontohkan untuk wanita itu sengaja dibuat pondok khusus terpisah dari walinya sekian hari atau sekian bulan. Maka yang menyelisihi itu dikatakan mubtadi' karena membuat ajaran baru. Di mana dikatakan ini khilaf afham. Na'udzubillah. Baik, dan itu sudah Anda jelaskan dengan hujah-hujahnya yang sampai sekarang tidak dibantah oleh para masyayikh. Dengan apa? Dengan pembantahan ilmiah di dalam buku dan seterusnya itu. Kan katanya perkara ini serahkan ke ulama. Ya sudah, biar ulama yang membantah. Yang terpandang ya bantahan ulama kalau begitu. Ya sudah, mana bantahan ulama secara rinci seperti itu. Dulu anak di Damaj ditantang oleh sebagian masyayikh. Kalau memang kalian masih tidak terima tentang keputusan Syekh Yahya bahwasanya ini memang perkara yang muhdas tetapi Abu Hazim masih saudara kita, maka tulis buku secara lengkap. Tayyib, ana sudah nulis buku secara lengkap dan sebagian ustadz kita sudah mendahului ana menulis penjelasan ini secara lengkap. Kemudian mana bantahannya kalau emang itu keliru?
Kalau emang ini keliru, tulislah buku. Kan kalian ulama, kalian lebih hebat segalanya. Dan dianggap, yang mana kalau kalian dikritik langsung dianggap, oh ini menghina ulama. Kami ini nggak ada harganya kan kalau seperti itu. Selalu dihina seperti itu. Bukan adu hujah baik-baik, tapi kalau ulama selalu diberi apa? Husnudzon, kalau sudah digelari ulama. Sementara yang bawah tak boleh mengkritik sama sekali. Sekarang zamannya na'udzubillah. Ketika sunnah Nabi terkoyak-koyak dari dalam, sunnah Nabi, tatkala manhaj salaf diselisihi, secara lisan dipuji-puji dan diklaim, tapi secara prakteknya banyak prinsip salaf yang diselisihi. Orang banyak yang tidak marah, bahkan yang sudah ngaji lama di Damaj tidak marah. Tapi ketika ulama yang justru melindungi ahlul bidah, melindungi orang yang sekarang sudah diperlembut, melindungi ahli maksiat. Padahal Nabi tidak melindungi ahli maksiat. Dan tidak mentazkiyah. Dan tidak pula memberi kesempatan untuk orang itu berceramah ahli maksiat itu. Jadi imam pun tak boleh. Tapi sekarang malah praktek salaf malah dikoyak-koyak dari dalam. Tapi justru orang yang melakukan pengkoyakan tadi, justru malah ketika dia dikritik oleh orang yang marah dan cemburu, malah justru yang diburuk-burukkan, na'udzubillah, dituduh sebagai ruwaibidah, dituduh ini, terus-menerus dihinakan demi baik sangka kepada orang yang sudah digelari sebagai ulama dan seterusnya. Apakah seperti itu ajaran salaf? Allahul musta'an. Ini bantahan terhadap orang yang melembekkan masalah, mengatakan ini sekedar khilaf afham. Padahal dulu Syekh Rabi' dikritik habis-habisan di Damaj. Walaupun ketika kalau Syekh Yahyanya membantahnya dengan tidak kasar, tetapi ma'ruf para masyayikh yang lain dan juga para kibarul mustafidin yang lain mengkritik dengan sangat keras. Demikian pula Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi, demikian pula Muhammad Al-Imam dan lain-lain yang sebelum timbulnya fitnah mereka digelari sebagai kibarul ulama dan seterusnya. Tidak dikatakan ini berarti mencela ulama. Kamu tahukah siapa ulama itu? Tak ada yang seperti itu. Bahkan ketika Hizbul Jadid mengatakan, kalian mencela ulama, tahukah kalian siapa ulama itu? Darah ulama itu dan daging ulama itu adalah beracun. Kita disuruh bantah kalam-kalam seperti itu. Ketika mereka menyelisih hujah, menyelisihi dalil, menyelisihi ajaran salaf setelah sekian lama dan bahkan melindungi para ahli batil. Bagaimana mereka masih kemudian dilindungi dengan gelar, mereka sudah level ulama. Dulu kita disuruh bantah pola yang seperti ini. Gimana sekarang pola seperti ini malah dipakai? Na'udzubillah. Walhamdulillahirabbil alamin.